Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan balik lagi ngebahas soal skincare untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan seperti biasa aku ingetin lagi, aku bukan ahli skincare, aku bukan dokter, tapi aku pengen nge-share pengalaman aku dan perjalanan aku selama aku pakai skincare, karena aku juga pernah jadi acne fighter dan pernah jerawatan sampai parah banget. Jadi aku pengen share sama kalian gimana journey aku waktu melawan jerawat sampai hari ini. Oke, tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, jadi sebenarnya hari ini aku tuh mau ngebahas mengenai skincare, mengenai produk apa sih yang boleh dicampur dan nggak boleh dicampur, atau produk apa sih yang sebenarnya tuh hindarin jangan dulu dicampur. Nah, sebenarnya udah banyak banget yang ngebahas masalah ini dan aku juga udah pernah ngebahas di beberapa video aku, tapi hari ini aku mau ngupdate, mau ngasih tahu sama kalian karena sekarang tuh banyak banget skincare yang baru keluar dan mulai banyak yang nanya, "Kak, aku mau pakai ini boleh nggak ya dicampur ini? Kak, aku mau pakai ini boleh nggak dicampur ini?" Dan banyak banget pejuang jerawat yang curhat sama aku kalau mereka itu ternyata nge-treat si jerawatnya itu terlalu over sehingga si kulitnya tuh malah jadi makin susah untuk sembuh jerawat. Dan satu lagi, sebenarnya sama seperti yang pernah aku bahas sebelumnya, namanya skincare itu cocok-cocokan. Jadi mungkin aja kalau misalnya sebelumnya nih kalian pakai A dan pakai B, terus di semua artikel atau aku bilang bahwa ini tuh nggak cocok dipakai barengan, ini tuh hasilnya mungkin nanti akan jadi jelek gitu, atau misalnya akan kurang maksimal, tapi ternyata it works di kulit kalian, nggak masalah, karena kulit setiap orang itu berbeda-beda. Makanya aku selalu menyarankan kalian untuk pakai skincare sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan cocoknya gimana di kulit kalian. Yang paling pertama yang nggak boleh dicampur udah pasti adalah produk scrub dan produk AHA BHA. Kalau scrub itu kan produk untuk mengeksfoliasi secara fisik, jadi kayak masker yang ada butiran-butiran kasarnya kita pakaiin di wajah, terus kita gosok-gosok sehingga dia bisa mengangkat sel kulit mati secara fisik. Sedangkan untuk AHA BHA ini adalah produk eksfoliasi yang bisa mengangkat sel kulit mati dalam bentuk chemical. Kalau misalnya mereka digabungin dipakainya karena saking kalian pengen kulitnya bersih, nggak mau lagi ada kulit yang kusam, saking kalian terobsesinya gitu, terus kalian jadi pakainya scrub, abis itu pakai toner AHA BHA, hentikan kebiasaan itu ya. Karena dua-duanya fungsinya mengeksfoliasi. Kalau terlalu banyak kalian pakai produk eksfoliasi, nanti kulitnya jadi over exfoliate, terus udah gitu skin barrier-nya rusak. Kalau skin barrier-nya rusak, nanti lebih susah lagi untuk nyembuhinnya. Kayaknya aku udah sering banget ngebahas ini sama kalian, jadi kalian perhatikan ya. Jangan sampai kalian ngulang-ngulang terus kesalahan yang sama. Terus sekali lagi aku bilang, produk-produk eksfoliasi itu jangan terlalu nafsu pakainya. Pakainya tuh kayak seminggu 2 kali aja cukup gitu. Kalau misalnya kalian mau scrub seminggu sekali aja deh, jangan terlalu sering-sering. Kulitnya tuh harus disayang-sayang gitu ya. Jangan terlalu bernafsu karena saking pengen nyembuhin jerawat. Semuanya tetap butuh proses, oke? Nah, yang kedua, ini juga kayaknya udah standar banget dan perlu aku ingetin sama kalian. Jangan pakai produk AHA BHA dan vitamin C. Buat kalian yang belum tahu, AHA BHA dan juga vitamin C itu adalah 2 produk yang kandungan dasarnya sama-sama mengandung asam. Jadi kalau misalnya ngegabungin 2 produk ini tuh bisa bentrok atau ibaratnya hasilnya jadi kayak nggak maksimal aja gitu. Karena si penggunaan AHA BHA itu bisa mempengaruhi penggunaan vitamin C-nya. Tapi seperti yang aku bilang, sebenarnya kalau kalian mau mencampur sih sah-sah aja. Cuman buat aku sendiri, kalau aku nggak berani pakai berbarengan dan aku lebih seneng ngejadwalin penggunaan skincare aku aja. Percayalah, aku udah pernah terlalu nafsu menggunakan produk eksfoliasi, aku udah pernah terlalu nafsu menggunakan produk vitamin C ataupun retinol, sehingga akhirnya segala sesuatu yang berlebihan itu udah pasti nggak baik ya. Jadi menurut aku cari aman aja lah. Nah, yang berikutnya yang disarankan untuk tidak dicampur itu sebenarnya adalah produk-produk yang punya bahan yang aktif. Contoh retinol dan juga vitamin C. Kita bahas retinol, nggak usah bahas
campur dulu sama vitamin C-nya dulu deh ya. Retinol ini kan bahannya cukup aktif ya, tapi kalau misalnya kalian udah nemu retinol yang cocok, itu bisa jadi kalian akan kayak nemu jodoh, wah bakal bagus banget. Cuman masalahnya banyak orang yang pada saat pertama kali nyoba retinol biasanya langsung breakout. Terus ada juga yang pakai retinol itu purging dulu gitu ya. Aku udah pernah nge-review beberapa produk retinol, kalian cek aja di video-video aku yang sebelumnya. Nah, retinol ini kan tujuannya memang pada awalnya itu untuk jerawat dan juga untuk anti-aging. Nah, untuk produk vitamin C dan produk retinol ini benar-benar zat aktif dua-duanya, bisa nyebabin breakout. Jadi aku amat sangat tidak menyarankan penggunaan keduanya berbarengan. Terus kalian juga banyak banget yang salah kaprah pengen pakai produk aktif vitamin C di siang hari. Aku nggak tahu apakah karena saking pengen cepet sembuhnya gitu atau emang karena kalian nggak tahu. Cuman yang pasti kalau aku pakai produk vitamin C yang aktif itu di malam hari, retinol juga di malam hari, dan make sure harinya dibedain. Bedain aja, bedain sehari kayak kulit kalian nggak apa-apa kok kalau misalnya pakai produk hari-harinya ganti-ganti, selama itu cocok. Cuma saran aku sih memang jangan dibarengin karena nanti kalau misalnya breakout bakal jadi parah banget gitu sih hasilnya. Oke, dan jangan lupa kalau habis pakai vitamin C atau retinol di malam hari, besoknya kalian pakai sunscreen. Karena kedua produk itu bisa membuat kulit kalian semakin sensitif. Jadi supaya besoknya pas kena matahari jangan merah-merah gitu ya. Aku sendiri kalau pakai retinol, dia memang kerasa kulit aku hampir jarang banget merah-merah. Tapi kalau malamnya pakai retinol, besoknya itu pasti aku pakai sunscreen. Karena aku pernah skip sunscreen, ternyata memang benar jadi merah-merah. Nah, yang berikutnya yang nggak boleh dicampur itu adalah produk benzoyl peroxide dan juga retinol. Dua-duanya ini adalah zat aktif untuk nyembuhin jerawat. Jadi menurut aku tuh sebenarnya kayaknya produk-produk yang memang mengandung zat aktif dan ditujukan untuk nyembuhin jerawat, kalau misalnya dipakai berbarengan itu sebenarnya memang jangan sih, karena lebih riskan kan. Kita nggak tahu tingkat ketahanan kulit kita tuh bakal segimana. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, kulit kita itu beregenerasi per 28 hari sekali. Jadi kasarnya nih, mau kalian kasih produk sebanyak-banyaknya pun ya sama aja. Kecuali memang kalian laser atau misalnya melakukan treatment di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter yang memang ahlinya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk penggunaan skincare juga ini jangan sih. Kayak si benzoyl peroxide ini sering aku temukan di dalam produk-produk yang untuk mengatasi jerawat. Makanya untuk produk si benzoyl peroxide ini aku sangat familiar karena dulu waktu zaman-zaman lagi nyari obat jerawat, aku sering banget nemu produk yang kandungannya itu kayak gini. Nah, yang berikutnya adalah vitamin C dan juga niacinamide. Sebenarnya untuk niacinamide dan vitamin C ini kalau dicampur, kemarin tuh aku sempat nonton dan lihat beberapa teman aku pakai vitamin C dan niacinamide itu katanya mereka fine-fine aja. Tapi balik lagi, dua produk ini tuh kandungannya aktif, jadi aku sangat menyarankan untuk nggak dipakai bersamaan. Jadi sebenarnya masukan aku sih yang paling pasti kalian cari basic skincare yang memang udah paling aman, paling nyaman buat kulit kalian. Nah, nanti bisa kalian selipin nih zat aktif yang pengen kalian pakai tuh apa, apakah emang vitamin C, apakah memang retinol, tapi sisanya pakai aja basic skincare yang memang nggak mengandung bahan aktif gitu. Karena nanti ujungnya lebih beresiko, niatnya pengen kulit jadi bagus, malah jadi makin jerawatan, atau misalnya kulitnya tuh malah jadi makin parah, makin kering. Nah, biasanya berawal dari kulitnya jerawatan, ujungnya malah jadi makin parah, nyembuhinnya makin lama, dan kalian merasa bahwa jerawat kalian gak sembuh-sembuh. Padahal bisa dilihat dari kebiasaan kalian pakai skincare juga. Oke, nah paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM aku ke Instagram. Oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!